Sandra berubah pikiran. Sandra tetap beritahu Aditya tentang Kenzo yang bukan anak kandung Rianti gara-gara Rianti yang dapat informasi dari Pak Yanto dan ada salah paham. Wah, kira-kira seperti apa? Halo, selamat datang kembali di Dramanesia. Wah, episode ke-10 bakalan bener-bener seru banget nih teman-teman. Pada awalnya setelah apa yang terjadi pada episode tadi ya, mungkin teman-teman juga tahu banyak yang terjadi di episode ke-9. Nah, sebelum kita masuk ke episode 10, kita bahas dulu sedikit banyaknya supaya nggak kaget dengan apa yang terjadi di episode 10 ya. Kita semua tahu ya kalau pada episode 9 tadi kita melihat bagaimana pada akhirnya Kenzo sembuh juga. Lalu juga pada akhirnya kita melihat Mutiara yang berhasil keluar dari lift dan akhirnya baik-baik saja. Nah, teman-teman, lalu di akhir-akhir episode tadi kita pun juga melihat kalau Sandra bertekad untuk kebongkar semuanya, cuman akhirnya karena takut akhirnya nggak jadi. Tapi justru ini yang bakal menjadi sebuah tantangan ke depannya bagi Sandra. Kenapa demikian? Karena begini teman-teman. Jadi Pak Yanto, supir pribadi dari Aditya, ini akhirnya ngadu nih sama majikannya si Rianti ini. Dan bilang kalau Bapak ini ketemuan nih sama Non Sandra. Nah, karena Rianti ini pikirannya udah kemana-mana dan ngerasa kalau memang suaminya ini tuh adalah ya mata keranjang ya teman-teman. Sehingga ya Rianti mikirnya ada sesuatu antara Sandra dan juga Aditya. Padahal sama sekali enggak. Ya sejahat-jahatnya Aditya nggak mungkin lah sampai anak yang seumuran dari Kenzo, apalagi temennya Kenzo pun juga sampai diembat gitu. Jadi nggak masuk akal banget. Nah, awalnya cemburu banget nih, panas karena ngerasa kalau Sandra tuh udah dianggap anak sendiri oleh Rianti. Tapi ternyata gara-gara laporan dari Yanto yang bikin salah paham, membuat semuanya menjadi seperti ini. Pada akhirnya Rianti pun juga jadi salah paham. Alhasil Rianti pun juga langsung memanggil si Sandra ini. Ya tentu aja teman-teman ya, Rianti yang dikit-dikit cemburuan ini benar-benar gak bisa lagi menyembunyikan rasa kecewanya dan marah kepada Sandra. Ngapain kamu ketemu sama suami saya? Ngapain kamu ketemu dengan ayah dari anak saya Kenzo dan lain sebagainya macamnya? Nah, karena dituduh aneh-aneh, Sandra bingung. Kok kepikiran gitu loh. Rianti sampai mikir yang aneh-aneh kepada Sandra. Nah, karena Sandra kan gak tahu ya kalau ayah dari Kenzo tuh selingkuh si Aditya ini. Jadi Sandra mikirnya tuh masih bingung. Ini ngapain nih Rianti nuduh-nuduh seperti ini. Tapi karena Sandra pun juga ya udahlah ya, diajak ngobrol dulu aja, mungkin nanti bakal cair juga. Nah, karena terus-terusan ngotot ya udah, Sandra pun juga bilang, karena kesel sih teman-teman ya, kalau Sandra kesana itu mau ngasih tahu sesuatu tentang Kenzo. Lalu gak lama kemudian panik juga nih teman-teman. Rianti ngasih tahu apa? Kan bisa lewat tante, kan bisa langsung lewat Kenzo juga, atau Kayla, atau siapa. Kenapa harus lewat suami saya? Karena ini penting, karena tante udah bohong sama Kenzo dan juga Aditya. Dan inilah yang pada akhirnya membuat Sandra pun berubah pikiran dan bakal memberitahu si Aditya tentang semuanya. Jadi kayaknya ini tuh bakal kebongkar cepet dan senang sih teman-teman. Ternyata gak butuh waktu lama ya untuk semua orang tahu, Aditya tahu kalau Kenzo ini adalah bukan anak kandung dari Rianti. Yap, udah ketebak sih sebetulnya. Maksudnya tanpa harus diberitahu ini pun juga nanti Aditya bakal menemukan jalannya sendiri. Dan seiring berjalannya waktu pun juga akan ada banyak proses yang pada akhirnya ya Aditya pun juga udah tahu semuanya. Atau bisa jadi memang Aditya tuh udah tahu dari awal, tapi sengaja untuk nggak ngasih tahu siapapun supaya terlihat pura-pura nggak tahu. Karena si Pak Aditya ini orangnya plot twist banget. Diam-diam tapi punya sesuatu. Sama sekali nggak pernah disangka-sangka. Makanya ini bisa menjadi sebuah plot twist yang sangat bagus juga. Cuman untuk saat ini ya, untuk ke episode 10 sih sejauh ini sih masih belum ada tanda-tanda seperti. Cuman ya ini sangat menarik juga. Nah, sekali lagi, kaget kan teman-teman karena Sandra tuh bilang seperti itu kepada si Rianti ini. Terus Rianti langsung bilang, enggak kok, Kenzo anak kandung tante, ada buktinya juga, ada surat-suratnya. Ya langsung dibalas juga, kalau memang ada bukti dan surat-suratnya, kenapa ketika di rumah sakit, kenapa harus orang lain yang donor darah? Kenapa enggak tante sendiri? Habis darahnya.
Nggak bisa kan, nggak mungkin. Apalagi seorang anak yang sakit, kita semua orang tua pun juga ibaratnya kalau udah punya anak nih pasti rela kan, mau capek, mau sakit, mau pegel kek, mau badan habis di sliding kek, apa kek, pasti kan ya udah kalau demi anak ya udah kasih aja. Tapi kalau Rianti tuh nunjukin sama sekali nggak ada rasa kayak bersalahnya. Dan juga ketika makan pun juga makan enak-enak aja, pura-pura bla bla bla, bohong sama Sandra ketika di kantin dan lain sebagainya macamnya. Ya Sandra kan meskipun ngeselin juga orangnya, kan tetap tahu ya teman-teman, orang baik yang mana, orang jahat pun juga yang mana. Nah masalahnya yang paling bikin kesal dari Rianti ini di matanya Sandra ya, di episode ke-10, karena kelihatan banget menjadikan Kenzo itu sebagai alat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Aditya. Itu teman-teman, apalagi nanti ke depannya Sandra pun juga bakal tahu, sama kayak Kayla. Loh, Om Aditya kok jalan sama perempuan lainnya? Itu temen klien kantornya atau apa ya? Nah, bakal sama juga akhirnya tahu nih, kalau Kenzo tuh cuma dijadiin alat aja kan sama si Rianti tuh untuk bisa terus bertahan sama Aditya. Ya dari awal pun juga jelas ngambil anak orang lain, apalagi anak cowok, bilang kepada Aditya itu adalah anaknya padahal bukan. Itu aja kan udah salah satu pertanda kalau Rianti tuh memang ingin menjadikan sang anak ini tuh ya pegangan supaya nggak ditendang, nggak diceraikan oleh Pak Aditya ini. Dan itu benar-benar sangat seru banget. Yanto pun juga di sini bingung teman-teman, karena Yanto tuh kan memang pada awalnya ngomporinnya si Rianti tuh bilang kalau kayak ada sesuatu gitu antara Sandra dan juga si Pak Aditya, padahal sama sekali nggak ada apa-apa. Dan Yanto pun juga justru nanti bakal kena omel lagi dengan si Pak Aditya alias Om Aditya ini. Nah lalu Aditya pun juga kaget teman-teman, ada apa nih ribut-ribut. Nah Aditya pun juga akhirnya penasaran, maksudnya apa, coba jelasin. Kenzo, Rianti dan takut Rianti marah tuh apa ya? Ini karena ada yang aneh dengan donor darah antara Kenzo dan juga Rianti. Dan ini cukup kaget sih karena Sandra jujur seberani ini. Walaupun di akhir-akhir episode tadi Sandra tuh gak berani ngebongkar, tapi dengan Sandra yang pada akhirnya berani untuk ngebongkar lagi karena ditekan sama Rianti. Dan seperti yang udah menjelaskan juga dari awal menit sampai sekarang tuh, wah ini keren-keren juga teman-teman, karena ya udah kepalang basah kan, maksudnya ya udahlah bongkar aja toh. Ujung-ujungnya memang Kenzo kan bukan juga anak kandung dari Rianti juga, apalagi ada orang lain yang terbukti donor darah, belum lagi Nunu pun juga ketahuan di CCTV, lalu juga Kenzo pun juga mulai sadar ketika donor darah ada sesuatu yang berbeda. Kenzo pun juga mulai merasakan kok Rianti bohong, udah donor darah tapi padahal sama sekali nggak pernah donor darah. Nah ini pun juga bakal terus kelihatan teman-teman, sehingga inilah yang pada akhirnya membuat Kenzo pun juga nggak percaya sama Rianti. Jadi bagi semuanya ini seperti win-win solution. Sandra ngebongkar semua ini supaya dapat perhatian dari Aditya dan juga Kenzo. Sedangkan Aditya akhirnya punya kesempatan juga untuk bisa menceraikan Rianti gara-gara permasalahan ini. Ya walaupun tentu nggak ngaruh ya, karena mau bagaimanapun juga Kenzo bakal tetap ibaratnya tuh apa ya, bakal tetap sayangnya sama Mutiara dan bakal berlayar sama Mutiara. Cuman ya itu kan alasan Sandra aja, dan kita pun juga nggak bisa bilang enggak juga, karena ya udahlah terserah Sandra aja, toh ujung-ujungnya ya tetap pasangan Zora yang bakal berlayar juga. Tapi ini cukup unik sih teman-teman, maksudnya Sandra seberani ini tuh cukup bikin kaget juga, karena jarang-jarang ada sinetron ya, apalagi awal-awal episode baru mau masuk episode ke-10 tapi udah banyak hal yang bakal diungkap gitu loh. Ini kan sebuah hal yang sangat seru banget dan juga bikin kita pun juga semakin penasaran apa yang bakal Sandra lakukan ke depannya, karena tentu aja ini bakal bakal bikin Aditya shock juga, terutama Rianti shock juga. Loh kok bisa Sandra tahu semuanya? Ya nggak teman-teman? Nah, paling hal yang dilakukan adalah Sandra bakal dibayar berapapun oleh Rianti supaya nggak ngomong sama Aditya. Atau bakal dikasih garansi supaya bisa bertunangan dengan Kenzo. Tapi di sini pun juga Sandra sadar teman-teman, Rianti nggak mungkin maksa Kenzo untuk mau tunangan sama Sandra. Jadi kan Sandra pun juga akhirnya nggak punya pilihan lain. Ya udah, mending bilang aja sama Aditya, karena yang berkuasa di rumah itu adalah Aditya. Nah, disinilah yang akhirnya bikin posisi Rianti pun juga semakin terdesak dan juga kalah. Karena kan Rianti ini tuh status di rumahnya diambang udah diambang banget lah, diambang batas banget. Jadi dibilang istri tapi Aditya udah nggak sayang. Tapi dibilang bukan istri pun juga ya udahlah gitu teman-teman. Ya ada aja orangnya tapi nggak dianggap-anggap juga kan. Makanya ini bakal menjadi sebuah
angin segar juga buat Aditya. Ibaratnya tuh untuk punya alasan supaya bisa mengusir Rianti dan menceraikan Rianti. Ya teman-teman tahu sendiri lah ya, hobi jelek dari Aditya tuh seperti apa. Wah ini sih gak sabar banget ya gimana reaksi semua orang, terutama Pak Aditya saat tahu kalau Sandra ternyata akhirnya berubah pikiran, balik lagi dan bongkar tentang permasalahan ini. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.